Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Pratiwi. Saya di sini sebagai moderator kelompok 10, yaitu kelompok saya sendiri yang beranggotakan saya sendiri yaitu Melia Pratiwi dan dua rekan saya yaitu Tira Gustirani dan Rat Purwasi. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul perilaku pasar yang dilarang dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian riba dan maisir. Yang pertama yaitu pengertian riba. Riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan usyuri yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan menurut bahasa berarti az-ziyadah yang berarti tambahan. Dapat kita pahami secara umum terdapat benang merah antara pengertian riba secara bahasa maupun istilah. Dengan arti lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan. Riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Secara terminologis, menurut Al-Sabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pembeli hutang dari penghutang sebagai perkembangan dari masa meminjam. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti kelebihan. Pengertian lain juga dikemukakan beberapa ulama. Yang pertama yakni Barudin Al-Aini menyatakan prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti tambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Sementara Imam Sarakhsi dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwab atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Secara redaksional, ulama mendefinisikan riba itu berbeda-beda, namun secara substansinya sama, yakni suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan atau pengganti yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi utang piutang. Contohnya, dalam sistem perilaku pasar atau dengan kata riba dikenal sebagai kelebihan keuntungan harta dari salah satu pihak lain dalam transaksi jual beli dan atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan. Secara luas, riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezoliman atau ketidakadilan. Riba tidak hanya dipahami dalam redaksi pada masalah bunga bank saja, akan tetapi secara luas riba dapat hidup di dalam sistem ekonomi yang diskriminatori, eksploitatori, dan predatori, yang artinya dapat hidup dalam suatu sistem ekonomi, misalnya dalam suatu perilaku pasar, ataupun dapat kita pahami bahwa tidak dapat dibatasi dari segi perbankannya saja. Macam-macam riba, secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yakni riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi menjadi dua, yakni riba qard dan jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi dua, riba fad dan riba nasi'ah. Riba qard yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Yang kedua, riba jahliyah, yang mana riba ini yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, riba fadl, yaitu riba yang ditimbulkan akibat pertukaran barang yang sejenis tetapi tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan kuantitasnya dan waktu penyerahan barangnya. Yang keempat, riba nasi'ah, yakni riba yang ditimbulkan akibat tukar-menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam.
Surah dalam Al-Quran yang menjelaskan haramnya riba ada beberapa surat. Yang pertama yakni surah Ar-Rum ayat 39, yang kedua surah An-Nisa ayat 161, dan yang ketiga surah Ali Imran ayat 130 sampai 132. Yang kedua yakni maisir. Dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa ada beberapa cara melakukan maisir pada masa jahiliyah. Dalam hal ini maisir dikenal dua bentuk. Yang pertama yaitu al-maisir al-mukhatarah dan at-taj'iyah. Dalam bentuk al-mukhatarah, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Yang kedua yakni dalam bentuk at-tajziyah. Seperti dikemukakan oleh Imam Al-Khutubi, permainannya adalah 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu ketika itu belum ada kertas. Kartu yang dibuat alzam adalah al-aqlam berjumlah 10 buah, yakni al-faz berisi 1 bagian, at-ta'un 2 bagian, ar-rakib 3 bagian, al-hadis 4 bagian, an-nafis 5 bagian, al-musbil 6 bagian, dan al-mu'ali berisi 7 bagian. Dalam Al-Quran, kata al-maisir disebut sebanyak 3 kali, yakni dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 219 dan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Surah Al-Baqarah ayat 209 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Yang kedua yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 90, artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, adalah termasuk perbuatan syaitan. Yang ketiga, Quran surah Al-Maidah ayat 91 yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan kerjaan itu. Selanjutnya penjelasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Melia Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian ba'i najasi. Ba'i najasi adalah menciptakan permintaan palsu dengan tujuan untuk menaikkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar. Penjual merekayasa permintaan, yaitu ada pihak tertentu yang merupakan sekutu pihak penjual yang berpura-pura menjadi calon pembeli. Kemudian setelah itu penjual memuji barang dagangannya tersebut dan menawar dengan harga yang tinggi, sehingga ada calon pembeli lain yang tertarik untuk membeli dengan harga yang tinggi. Transaksi tersebut diharamkan dalam Islam karena si pembeli atau si penawar itu sendiri tidak bermaksud benar untuk membeli barang tersebut. Ia hanya berpura-pura untuk menipu orang lain. Akibat dari itu, terjadilah permintaan palsu atau yang biasa disebut dengan false demand. Maka dari itu, tingkat permintaan yang tercipta tersebut tidak dihasilkan secara alamiah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang berbunyi, janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli. Imam Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menambah harga yang dagangannya yang mengandung unsur penipuan atau najasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang saya sampaikan tadi, yaitu ihtikar. Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu, yaitu pengertiannya. Kata ihtikar berasal dari kata hakara yang berarti azum, yang artinya yaitu aniaya, dan isa al-musyarrah yang artinya merusak pergaulan. Dengan timbangan ihtikara yahtakuru ihtikar, kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Pengertian ihtikar menurut para ulama sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun dari berbagai sumber, yaitu ada beberapa. Yang pertama,
Menurut Imam Asy-Syaukani, ihtikar adalah penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya. Yang kedua yaitu menurut Imam Al-Ghazali, ihtikar adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga. Selanjutnya yaitu menurut ulama Malikiyah, ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang boleh merusak pasar. Selanjutnya yaitu jenis produk ihtikar. Menurut ulama Malikiyah, sebagaimana Hanabiyah, Abu Yusuf, dan Ibnu Abidin, keduanya yaitu Hanafiyah, bahwa ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian, hewan, tapi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Ilat, yang artinya motivasi hukum, ihtikar adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak. Sementara Imam Asy-Syaukani tidak membenci atau merinci produk apa saja dan tidak membedakan ihtikar apakah pasar dalam stabil atau tidak. Menurut Fatih Al-Duraini, Asy-Syaukani mengharamkan ihtikar pada seluruh benda. Siapa yang melakukan penimbunan barang ditunjukkan merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah. Mengenai jenis produk ihtikar, menurut Al-Ghazali adalah hanya terbatas pada bahan makanan pokok saja. Adapun jenis makanan yang tidak termasuk makanan pokok atau makanan yang tidak membantu atau tidak bisa dijadikan makanan pengganti pokok, itu termasuk objek jenis ihtikar, atau apabila bisa membantu makanan pokok seperti daging dan buah-buahan, itu termasuk jenis objek ihtikar. Selanjutnya yaitu dasar hukum ihtikar. Menurut Al-Ghazali, yang menjadi dasar hukum al-ihtikar adalah Al-Quran Surat Al-Hajj Surat ke-22 ayat ke-25 sebagai berikut yang berbunyi, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Barang siapa menimbun makanan selama 40 hari, maka ia berlepar dari Allah, dan Allah melepas diri darinya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim dengan sanad yang baik. Dalam hadis lain juga disebutkan, siapa yang merusak harta pasar sehingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya atau menggalungkan di dalam api neraka pada hari kiamat. Selanjutnya yaitu hukum ihtikar. Pendapat pertama yang mengharamkan menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Zaidiyah, Zahriyah, ihtikar haram. Menurut Malikiyah berpendapat ihtikar adalah haram dan harus dicegah oleh pemerintah. Syafi'iyah berihtikar berarti katha, berarti pengingkaran syarifah. Menurut Hanabilah, haram karena bermadarat bagi masyarakat dan negara. Menurutnya Al-Ghazali, ihtikar merupakan kezoliman yang universal, atau artinya akibatnya merugikan banyak orang dan pelakunya dicela oleh syarah. Yang menjadi ilat atau argumentasi hukum ada atau tidak adanya keharaman menurut Al-Ghazali adalah ada atau tidak adanya suatu kemadaratan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, ihtikar diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan ihtikar dan diperlukan pokok manusia. Hadis riwayat Al-Asram dari Adi Umanah. Pendapat kedua menurut ulama Hanafiyah, ihtikar makruh tahrim. Makruh tahrim haram yang didasarkan dalil zani. Larangan ihtikar berupa hadis ahad, sedang kehujahan hadis ahad hanyalah zani. Ulama yang melarang ihtikar berpendapat bahwa yang pertama, pemerintah berhak memaksa penjual untuk berjualan dengan harga standar pasar bila terjadi ihtikar. Yang kedua, apabila pedagang membantah, hakim hendak berhak menyita dagangannya. Yang ketiga, harus ada usaha preventif dan represif pemerintah. Yang keempat, pemerintah harus menetapkan harga yang adil pada setiap komoditi. Usaha pemerintah tersebut ada 4 di atas merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tugas imam atau pemerintah. Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak. Talaqi kurban adalah perbuatan pedagangan pasar yang sengaja menyambut dan membeli barang kafilah dagangan dari luar kota sebelum sampai ke pasar dengan harga murah, kemudian menjual kembali dengan harga tinggi. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, penjual pada hal ini mempunyai hak khiyar apabila terjadi al-ghub atau perbedaan harga yang mencolok.
Larangan talaki rukban ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pasar, pemerintah harus menjamin tersedianya informasi yang cukup tentang keadaan dan kondisi pasar. Transaksi yang dilarang lainnya adalah menyembunyikan dan memanipulasi harga yang sedang beredar pada waktu perjanjian. Nabi SAW melarang membeli barang dagangan yang sedang dibawa kafilah menuju pasar dan orang kota menjualnya barang milik orang desa. Cara ini umumnya dilakukan dengan mendatangi atau menjaga kafilah dan membeli barang jualan mereka serta membunyikan harga yang sedang berlaku di kota tujuan kafilah. Adapun tadlis tahril. Tadlis terjadi apabila salah satu pihak penjual atau pembeli tidak memiliki informasi yang sama tentang barang yang dijual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi yang sama, dikhawatirkan ada yang dirugikan, terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam ekonomi Islam, tadlis ini dilarang karena telah terjadi ketidaksamaan informasi antara kedua belah pihak, maka rela sama rela telah dilanggar. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak lain akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan penipuan. Penipuan tersebut bisa dalam kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Tadlis atau penipuan dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut gaban. Juga pengertian tahril secara leksikal. Kata tahril berarti akibat, bencana, risiko, dan bahaya. Adapun secara terminologi adalah melakukan sesuatu membabi buta tanpa didukung oleh pengetahuan yang memadai atau seseorang yang bersedia menanggung risiko dari suatu perbuatan. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman saya sebagai moderator ingin menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.